Selamat pagi teman-teman, mari kita sambung lagi ya video pembelajaran tentang passion for money ya. Tadi di dalam video sebelumnya kita belajar bagaimana menerapkan langkah pertama, yakni mengidentifikasi passion Anda di mana gitu ya. Apa passion Anda? Apa minat Anda gitu ya. Pertanyaannya apakah seseorang bisa lebih punya dari satu minat Pak Yudi, lebih dari satu passion? Mungkin bisa saja gitu ya. Saya misalnya passion utamanya sekali lagi menulis ya, menulis blog, menulis materi pelatihan, itu kan semua basisnya menulis ya, memproduksi ilmu pengetahuan. Tapi pada sisi lain saya juga suka dengan dunia iklan, media sosial, maksudnya dunia online marketing ya. Pasang iklan, jualan melalui email, kemudian melakukan sosial media, marketing. Itu saya menyukainya juga. Tapi kalau kita lihat semuanya sebenarnya basisnya ya materi tulisan ya. Entah konten marketing, entah konten artikel di blog, entah konten buku saya, entah konten pelatihan seperti ini. Ini kan semua basisnya kekuatan menulis ya. Memproduksi ilmu pengetahuan dengan dunia teks. Itu passion juga. Dan mungkin satu lagi ya, saya juga menyukai dunia public speaking seperti ini ya. Maksud saya menyampaikan ilmu seperti ini ya, saya seorang trainer juga. Jadi bisa saja seseorang memiliki lebih dari satu minat ya, lebih dari satu passion. Nah kebetulan saya menerjemahkan minat saya semua itu menjadi kenyataan dan kemudian menghasilkan uang dari minat saya itu. Minat saya menulis bisa menghasilkan uang, minat saya dengan dunia online marketing bisa menghasilkan uang, minat saya public speaking kayak gini juga bisa menghasilkan uang. Itu kan maknyus mas, indah dunia ini, indah kalau kita bisa menghasilkan uang dari apa yang kita cintai, dari apa yang kita sukai. Oke. Nah di step kedua ini saya mau bicara di dalam video kali ini, step kedua tadi setelah mengidentifikasi passion Anda, di step kedua ini saya cerita how to monetize your passion. Ya. Ada slide-nya, layarnya di belakang saya, di slide 20, how to monetize your passion. Bagaimana cara menguangkan atau mengkomersialkan passion Anda supaya passion Anda menjadi uang, at least menjadi income sampingan gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda misalnya kerja sebagai seorang karyawan, Anda tidak menyukai kerjaan Anda, bosen, oke fine. Tapi temukan passion Anda dan kemudian carilah uang dari uang tambahan atau income sampingan dari passion Anda ini. Ini kan maknyus. Contohnya tadi ya, saya cerita teman saya seorang bankir, dia seorang bankir ya, kerja sebagai seorang bankir. Gajinya tinggi, tapi dia mungkin tidak begitu menyukai pekerjaannya ya. Sangat stressful. Dan dia menyalurkan hobinya menjadi seorang penulis novel. Sesuai dengan passionnya sejak kuliah. Kata dia sejak remaja suka menulis emang. Dan kemudian dia menghasilkan uang tambahan yang sangat bagus dari penjualan novelnya. Karena novelnya menjadi bestseller ya. Jadi dia dapat income tambahan. Nah itu kan maknyus teman-teman. Ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan passion Anda untuk menambah income sampingan. Oke. Nah, ada 3 cara untuk memonetize atau mengkomersialkan atau menguangkan passion Anda. Pilihan yang pertama, di halaman 21, wujudkan passion sebagai pekerja profesional. Ini pilihan yang sederhana ya, simple ya. Contohnya misalnya kalau passion Anda di dunia marketing, jadilah marketing manager. Atau tadi ya saya cerita ada orang-orang yang suka dengan dunia engineering, dunia mechanical ya, kerjalah dia di pabrik otomotif atau di pabrik pesawat terbang karena dia mencintai dunia engineering. Atau orang yang suka dengan dunia keuangan, dunia finance gitu ya, dia suka dengan financial analysis. Ya kerjalah dia sebagai seorang finance manager atau sebagai accounting manager. Atau ada orang-orang yang suka dengan dunia mengajar ya, jadilah dia guru atau sebagai seorang dosen. Itu kan pekerjaan mulia yang sesuai dengan passion juga. Pekerjaan utamanya dosen, sesuai dengan passionnya yang suka dengan dunia ilmu, mengajar gitu. Atau ada juga orang yang suka dengan dunia medical ya. Passionnya menjadi seorang yang bekerja di bidang kesehatan, jadilah dokter gitu ya. Jadilah dokter gitu. Jadi itu, ada sekarang banyak orang yang bekerja sesuai dengan minatnya, itu banyak juga ya.
training manager karena dia suka dengan dunia training gitu. Jadi, nah harapannya Anda sekarang kalau Anda sebagai seorang karyawan di kantor, Anda kerja dalam bidang yang sesuai dengan minat Anda. Ya. Jangan bekerja pada bidang yang tidak begitu Anda sukai. Atau yang di slide berikutnya ini wujudkan passion sebagai independent workers atau freelancer. Nah ini yang paling banyak menurut saya, pilihan paling banyak yang dilakukan orang yang untuk menguangkan passionnya, menjadi independent worker. Ya. Contohnya saya sendiri ya, saya nulis buku, yaitu saya lakukan sebagai seorang independent worker. Saya jualan produk digital ini seperti yang sekarang Anda nikmati ya sebagai seorang independent worker juga. Jadi di halaman berikutnya saya ngasih contoh ini independent worker ini. Misalnya menjadi fotografer pernikahan, menjadi wedding planner karena minat passionnya tentang dunia pernikahan, menjadi penulis buku, menjadi web programmer lepas, menjadi public speaker, menjadi app developer, Android app developer, atau menjadi content marketer ya, content influencer ya, menjadi content creator. Ini sekarang banyak profesi di era digital ini banyak profesi. Salah satu profesi yang booming itu menjadi content creator mas ya, menjadi YouTuber, menjadi content creator di Instagram, menjadi content creator di TikTok. Karena banyak orang yang mungkin passionnya menciptakan konten gitu. Konten yang edukatif misalnya. Dan kemudian dari konten-konten yang edukatif itu dia bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Misalnya dia jualan sesuatu di situ, atau bahkan jualan iklan. Jadi influencer. Nah, pilihan-pilihan yang Anda lihat ini ya menarik juga ya. Maksud saya, ini salah satu dari contoh saja. Banyak independent worker lainnya yang juga bisa dijadikan, maksud saya, pilihan profesi menjadi independent worker itu sangat banyak. Menjadi konsultan manajemen misalnya, seperti saya juga. Atau menjadi seorang analis saham misalnya. Analis saham independen ya, dia jualan jasa rekomendasi saham, itu banyak juga. Nah, itu pilihan yang terakhir 24 nih, di slide 24, wujudkan passion Anda dengan merintis bisnis yang sesuai passion. Misalnya orang yang suka traveling, bikin bisnis traveling. Orang yang suka dengan dunia kuliner, tadi saya cerita ya, Sander Kitchen di Instagram, passionnya dunia memasak seorang ibu-ibu, terus dia bikin bisnis kuliner. Bisnis jualan sepatu gunung misalnya. Atau bisnis gaming, ya. Orang-orang yang hobinya gamer gitu ya, banyak kan sekarang dunia gaming. Dota, Mobile Legends. Kenapa dia tidak menjadi seorang profesional misalnya, gamer online profesional, atau bahkan bikin perusahaan digital production house, bikin online game gitu ya. Atau jualan aplikasi-aplikasi game. Nah di halaman 25 ini saya ngasih assignment pertama ini, action plan pertama bagi Anda. Jadi rumuskan bagaimana Anda akan menguangkan passion dan minat Anda pada sebuah skill tertentu yang spesifik. Jadi tolong mas ya, setelah video ini Anda renungkan, Anda tuliskan di laptop Anda, ini action plan yang penting ya, assignment yang penting ya. Anda oret-oret, kira-kira passion Anda itu apa, dan bagaimana rencana Anda akan menguangkan passion itu. Anda tuliskan itu. Ya. Dulu saya pertama kali terjun dalam dunia online itu gara-gara bikin blog ya. Saya kan passionnya menulis. Kenapa saya nggak bikin blog saja? Ya, sehingga semua orang makin banyak orang mengetahui tulisan-tulisan saya. Saya bikin blog dulu. Kemudian blognya tumbuh, habis itu jualan online. Jadi evolusioner ya, gradual ya. Nah sekarang Anda coba desain apa keahlian spesifik Anda yang sesuai passion Anda dan Anda mau jual. Jadi jasa keahlian Anda yang sesuai passion Anda itu Anda mau jual. Anda ahli fotografi, atau Anda ahli public speaking, atau Anda ahli mendesain materi-materi pelatihan, atau Anda ahli mengenai dunia kuliner, silakan. Anda petakan kemudian Anda tuliskan. Oke? Itu assignment pertama. Ya, nah berikutnya di halaman berikutnya ini saya ngasih step ketiga. Jadi tadi sudah identifikasi passion Anda tahu mau bagaimana menguangkannya. Nah step ketiga ini how to develop your skills for your passion.
Ini very krusial ini teman-teman ya. Makanya banyak orang yang mengkritik pendekatan passion itu karena mereka menganggap passion itu hanya main-main doang, hanya hobi. Itu nggak ada gunanya. Betul, ya disitulah ada titik kebenarannya bahwa Anda tidak akan bisa maju kalau hanya ngomong passion doang tapi nggak ada skillnya. Itu omong kosong memang. Itu fata morgana. Makanya saya bilang di dalam slide 27 ya, passion alone is not enough. Passion alone is bullshit gitu. Misalnya ada orang bilang passion saya main HP Pak Yudi. Passion saya scroll layar HP. Kemudian belanja online. Itu passion saya Pak Yudi. Ya itu kan malah menghabiskan banyak uang Mas ya. Jadi passionnya itu hobi yang tidak ada gunanya. Mungkin hobi yang boros lah. Bukan passion. Passion itu yang bermakna harus disertai dengan skill yang solid. Seorang fotografi yang mendapatkan uang dari hobi fotografinya karena dia skill fotografinya dahsyat. Tadi ibu-ibu bisa jualan di Instagram karena dia punya produk kuliner yang bagus sesuai dengan passionnya. Dia punya passion yang kuat di bidang kuliner, tapi dia bikin produk kulinernya juga enak rasanya. Saya punya passion menulis dan tulisan saya bagus gitu ya. Skill menulis saya kelasnya kelas master gitu lah. Jadi ada skillnya Mas, ya Mbak ya. Bukan hanya passion tapi nggak ada skillnya melompong. Itu ngawur nih. Makanya saya bilang nih di slide berikutnya ya, tanpa disertai dengan skill yang terus tumbuh, maka passion saja tidak akan membuat kita sukses meraih impian. Bahkan kalau passionnya cuma scroll layar HP itu malah membuat kita makin termehek-mehek Mas, masa depannya ya. Makin suram. Oke. Jadi omong kosong kalau tanpa skills, itu betul itu. Ya, jadi passion Anda harus segera disertai dengan skill. Makanya di halaman slide 29 ini saya bilang ya, flow-nya tentukan passion Anda apa, identifikasi minat Anda, kemudian rumuskan bagaimana Anda akan mengkomersialkan passion Anda, passion for money, monetize-nya bagaimana. Nah, yang langkah ketiga ini, lakukan continual skill improvement, supaya skill Anda yang sesuai passion Anda itu bisa terus tumbuh. Nah, caranya bagaimana? Cara terbaik untuk menumbuhkan skill for passion, yang sesuai dengan passion saya. Itu saya bilang di halaman slide 30 namanya upgrade your skill dengan deliberate practice. Ya, bahasanya keren ini, deliberate practice. Apa itu maknanya deliberate practice? Itu saya lihat di slide berikutnya, Anda bisa baca di layar, di slide 31 ini. Deliberate practice artinya Anda mempraktekkan dan melatih skill yang ingin Anda tingkatkan dengan target peningkatan skill yang terukur dan jelas. Jadi kata kuncinya Anda terus praktek, terus latihan, supaya skill Anda meningkat dan target peningkatan skillnya terukur dan jelas. Ini namanya deliberate practice, Mas. Ini beda dengan pengalaman kerja ya. Orang bilang saya pengalaman kerjanya 10 tahun belum tentu benar. Anda mengerjakan hal yang sama dan tiap hari tidak ada peningkatan. Dan Anda ulangi selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun skill Anda tidak akan meningkat, teman-teman. Karena Anda mengerjakan pekerjaan yang sama, monoton, dan hasilnya itu-itu saja. Tidak ada peningkatan skill. Jadi kalaupun Anda kerja 10 tahun, itu bukan pengalaman 10 tahun. Itu artinya pengalaman 1 tahun diulangi 10 kali. Tapi skill Anda tetap stuck. Itu kan dangerous, teman-teman. Itu kelam, gitu ya, nestapa. Kalau deliberate practice itu bukan seperti itu, Anda ngerjain hal yang monoton. Enggak, Anda fokus pada skill yang spesifik dan kemudian Anda merasa tiap bulan skill Anda, tiap 2 bulan, 3 bulan skill Anda meningkat. Contohnya misalnya tadinya salah seorang, contoh konkret nih ya, contoh simpel ya, misalnya ada orang belajar deliberate practice, belajar bahasa Inggris. Ya, kalau belajar bahasa Inggrisnya dengan pengalaman kerja yang monoton itu 10 tahun ya dia nggak nambah-nambah kosakatanya. Ngomong bahasa Inggrisnya tetap tidak bisa. Tapi kalau deliberate practice itu dia tiap bulan punya target peningkatan kosakata dia. Dan kemudian berapa kalimat yang dia bisa tuliskan. Sehingga di bulan ketiga dia bilang bisa menguasai sampai 3.000 kosakata misalnya. Dan kemudian bisa menulis sampai 5 halaman full bahasa Inggris tanpa error. Grammarnya tidak error. Kemudian pada bulan ke-12 dia bilang bahwa saya sudah bisa ngomong di depan umum dengan bahasa Inggris tanpa salah. Dan kemudian saya bisa menulis sampai 20 halaman bahasa Inggris tanpa salah. Nulis artikel dalam bahasa Inggris tanpa salah. Itu kan targetnya jelas. Dalam 12 bulan,
saya akan bisa ngomong selama 20 menit dengan bahasa Inggris tanpa salah, dan bisa menulis 20 halaman dengan bahasa Inggris tanpa grammar yang error. Jadi spesifik, Mas. Ya. Itu contoh kemampuan bahasa Inggris. Contoh lainnya misalnya masak gitu ya. Kalau orang dengan deliberate practice belajar masak, ya pada bulan ketiga saya menguasai, bisa masak aneka menu seluruh negara di Asia. Pada bulan ke-6 saya bisa menguasai berbagai menu utama masakan Eropa. Pada bulan ke-12 saya bisa menguasai berbagai menu Chinese food misalnya. Jadi tiap bulan nambah skillnya. Itu namanya deliberate practice, Mas. Atau contoh saya nulis gitu ya. Misalnya peningkatan skill saya dalam dunia menulis, ya saya bisa menulis misalnya dalam 1 hari 1000 kata. Kemudian 3 bulan kemudian saya bisa menulis 2000 kata dengan sempurna. Bahkan kemudian di bulan ke-6 saya bisa menulis 5000 kata per hari dengan sempurna. Jadi Spartan. Ini saya kasih contoh nomor 32 nih ya. Misalnya sebagai seorang penulis profesional, saya selalu berusaha meningkatkan skill menulis saya dengan target yang terukur. Misalnya bisa menulis 1000 kata dalam sehari dan hasil tulisannya sesuai ekspektasi. Praktek dan latihan menulis semacam itu selalu saya lakukan secara rutin setiap hari. Tiap hari, kalau Anda belajar bahasa Inggris ya tiap hari dengan target yang spesifik. Spartan, jadi menguras energi. Menulis ya belajar tiap hari, praktek. Nah, cara melakukan deliberate practice ini di halaman 33 saya bilang tahapan pertama melakukan deliberate practice pertama-tama tentukan jenis skill spesifik yang ingin Anda tumbuhkan. Ya, apa jenis skill yang ingin Anda tumbuhkan? Misalnya saya ngasih contoh di halaman 34 nih ya. Contoh skill spesifik, misalnya saya mau belajar sosial media marketing skill Pak Yodia. Atau Pak Yodia saya mau belajar mengenai public speaking skill supaya saya nanti bisa jualan sebagai seorang trainer dengan bayaran 10 juta per hari. Gitu ya. Atau saya mau belajar fotografi Pak Yodia. Atau saya mau belajar mengenai cooking skill. Itu kan skill-skill yang spesifik teman-teman. Belajar memasak, belajar fotografi, belajar coding, belajar sosial media marketing. Ya, atau contoh berikutnya nih ya, contoh berikutnya di halaman 35, coding skill tadi saya cerita. Atau digital marketing skills. Atau saya mau belajar mengenai business skill Pak Yodia. Bagaimana mendesain bisnis plan, bagaimana bikin bisnis plan, bagaimana bikin marketing plan. Atau saya mau belajar mengenai ilmu pertanian Pak Yodia, agritek. Atau saya mau belajar mengenai budidaya sapi Pak Yodia. Atau saya ingin belajar caranya budidaya kambing. Atau saya ingin caranya budidaya ternak lebah ya, madu gitu ya. Atau saya mau belajar mechanical engineering skill, ya, belajar mengenai dunia mesin otomotif atau mesin mobil listrik gitu ya. Jadi itu langkah pertama teman-teman, Anda tentukan skill spesifik Anda, apa yang ingin Anda tingkatkan. Contohnya saya misalnya dalam dunia online bisnis, saya pernah punya deliberate practice ingin belajar mengenai email marketing. Menurut saya email marketing itu satu ilmu yang sangat spesifik dan sangat fundamental ya bagi bisnis saya. Ya. Saya sudah sering bicara di video-video lainnya. Pelanggan email saya itu sangat punya pengaruh terhadap penjualan. Kalau pelanggan email saya nambah setiap bulan 1000, itu penjualan saya pasti akan bagus. Makanya saya mati-matian belajar mengenai email marketing. Itu ilmu yang super spesifik mungkin ya. Email marketing mungkin bagian dari digital marketing strategi. Tapi di Zoom, lebih spesifik lagi saya mau belajar mengenai email marketing. Nah, setelah menentukan jenis skill yang mau Anda pelajari di langkah berikutnya, di slide berikutnya, nih di slide 36, saya bilang selanjutnya Anda perlu menetapkan target peningkatan skill yang spesifik dan konkret. Jadi Anda punya target peningkatan skill yang spesifik dan konkret. Jadi tidak hanya belajar, Anda misalnya tadi belajar bahasa Inggris, ya sudah sekedar belajar, tidak ada targetnya, angin-anginan doang, ya. Makanya skill bahasa Inggris Anda nggak nambah-nambah. Anda sampai tua tetap tidak bisa bahasa Inggris. Atau misalnya Anda belajar mengenai blogging gitu ya, saya mau bikin blog Pak Yodia. Udah Anda bikin, kemudian setelah itu Anda nggak pernah nulis lagi, kemudian sampai 1 tahun kosong blognya. Itu angin-anginan.
Itu bukan deliberate practice, Mas. Makanya skill Anda stagnan ketika blogging, ya skill Anda tidak nambah-nambah, karena Anda tidak praktek, tidak pernah punya target. Ya. Atau Anda mau belajar sosial media marketing, Pak Yudi, Anda kemudian baca banyak artikel mengenai sosial media marketing, tapi tidak ada target peningkatan skill. Ya sudah, Anda cuma baca doang gitu, kemudian tidak pernah dipraktekkan, ya Anda skillnya nggak nambah. Ya, jadi ya blank juga. Sampai 1 tahun skill Anda sosial media marketing sama sekali nggak nambah. Hanya pengetahuan Anda, mungkin pengetahuannya pun mungkin lupa. Ya, dan pengetahuan yang tidak dipraktekkan itu omong kosong, teman-teman. Tidak berdampak sama sekali terhadap keuangan Anda. Oke? Atau yang tragis, seorang manajer misalnya, kan dia untuk menjadi manajer yang tangguh, dia harus belajar mengenai leadership skill kan. Kan leadership skill kan harus dipelajari teman-teman, supaya dia menjadi seorang atasan yang hebat kan. Nah celakanya manajer ini tidak pernah belajar leadership skill secara sistematis. Dia cuma mungkin training 2 hari, setelah itu lupa materinya, ya. Tidak pernah dipraktekkan. Tidak ada target peningkatan skill leadership-nya yang sangat Spartan, yang sangat spesifik. Misalnya dia bilang 1 bulan saya bisa ngasih feedback kepada anak buah saya dengan konstruktif. Atau di bulan kedua saya bisa mendesain rencana kerja yang komprehensif untuk tim saya. Atau saya kemudian mau belajar mengenai mentoring skill, bagaimana menumbuhkan kapasitas anak buah saya. Itu tidak pernah dipelajari secara sistematis. Semua dipelajari angin lalu doang, tidak ada upaya yang sistematis. Ya, leadership skill-nya tidak nambah-nambah, dan kinerja atasan Anda itu tidak capable. Di slide berikutnya saya bilang nih ya, contoh target peningkatan skill yang spesifik misalnya untuk blogging misalnya. Tidak hanya menulis, Anda bisa membuat blog dengan WordPress, oke, fine, sudah bisa Pak Yudia. Setelah itu Anda harus mampu menulis konten baru blog setiap minggu, sebanyak minimal 500 kata. Tiap minggu Anda bikin artikel 500 kata, Spartan, lakukan selama 1 tahun full. Itu kan tidak mudah, itu namanya deliberate practice, supaya Anda terlatih. Nulis itu tidak bisa dipelajari hanya dengan baca teorinya, ya Anda harus praktek nulis. Tiap minggu satu artikel. Itu namanya deliberate practice. Saya melakukannya bertahun-tahun ya. Padahal saya sudah jago menulis sejak kuliah ya. Tapi ketika bikin blog, saya nulis artikel tiap minggu, mengasah skill saya, sehingga ketika saya nulis buku, saya menjadi jauh lebih lancar. Saya menduga itu terjadi karena saya terlatih menulis blog tiap minggu selama 10 tahun lebih. 10 tahun lebih saya belajar nulis tanpa henti ya, tiap minggu. Jadi ya ketika nulis 10 buku ya rasanya nyaman aja. Rasanya mudah gitu ya. Atau mau melakukan SEO marketing untuk meningkatkan traffic website. Aduh, apa ini Pak SEO-nya? Saya harus belajar. Ya belajar. Anda tiap minggu nulis, setelah itu belajar juga mengenai SEO, bagaimana supaya blog Anda trafficnya naik. Anda baca panduan SEO, Anda praktekkan, Anda bikin meta tag yang bagus, struktur website yang Anda perbaiki, dan seterusnya. Atau bahkan kemudian melakukan email marketing untuk menjaring pelanggan email. Kemudian ukurannya sangat simpel. Tiap bulan Anda minimal dapat 100 pelanggan email baru. Oh gitu Pak Yudi ya. Iya, jadi Anda nulis tiap minggu, kemudian SEO-nya ditingkatkan, traffic-nya naik, kemudian Anda punya target email Anda pelanggannya nambah 100 tiap bulan. Caranya bagaimana ya? Pelajari email marketingnya, Anda belajar lagi. Pasang aplikasi email marketing. Langganan MailChimp misalnya, aplikasi yang gratis itu ya. Email yang gratis MailChimp. Anda bikin bonus supaya orang mau menjadi pelanggan email Anda. Jadi itu namanya deliberate practice, Mas. Praktek nyata dengan target yang super spesifik. Makanya itu baru skill Anda nambah. Ya. Jadi saya bilang di halaman 38 nih ya. Jadi setelah itu lakukan proses latihan dan praktek peningkatan skill secara rutin dan konsisten. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat progres kemajuan skill yang telah dihasilkan. Jadi tadi saya ngasih contoh kan blogging ya, nulis artikel, belajar email marketing, belajar SEO, praktek. Kemudian Anda tiap bulan evaluasi, nambah nggak traffic Anda, nambah nggak artikel Anda, nambah nggak jumlah pelanggan Anda. Itu namanya deliberate practice, Mas. Baru kalau seperti itu, dalam 1 tahun skill blogging Anda akan menjadi kelas master. Tapi kalau
saya sudah bikin blog Pak Yudi ya, tapi setelah 3 bulan saya nggak pernah isi lagi Pak Yudi ya, lupa. Ya bagaimana mungkin Anda menjadi seorang master teman-teman? Bagaimana mungkin Anda bisa menguangkan blog Anda kalau Anda mentalitasnya seperti itu, tidak punya deliberate practice. Oke. Jadi harus punya deliberate practice spirit, Mas. Nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya ya, mengenai deliberate practice. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.